Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal 'aidina wal faizin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-sama' wal ard u'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan limpahan rahmah, hidayah dan taufiknya dari Allah berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga pada hari ini, hari yang mulia, hari yang penuh bahagia, kita dapat melaksanakan ibadah salat Idul Fitri secara berjamaah. Mudah-mudahan langkah demi langkah kita sekalian menuju tempat ini akan dicatat oleh Allah menjadi amal ibadah yang salih dan diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah. Mulai kemarin petang, sejak munculnya bulan tanggal 1 Syawal 1444 Hijriah yang ditandai dengan pengumuman oleh pemerintah lewat sidang isbat Kementerian Agama Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah jatuh pada hari ini, hari Sabtu tanggal 22 April tahun 2023.
sehingga umat Islam sama-sama mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil, mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk mensyukuri segala macam bentuk nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita sekalian, terutama nikmat berupa iman dan Islam serta berupa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hari raya Idul Fitri, bagaimanakah kita rasakan bersama pada saat ini? Allah telah mengampuni dosa-dosa kita sekalian. Allah telah mengabulkan doa-doa kita sekalian. Dan saat ini Allah memandangi kita sekalian dengan pandangan rahmatnya. Setelah 1 bulan lamanya kita telah melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan menahan lapar dan haus serta menahan seluruh bentuk nafsu kita. Maka saat ini kita telah sampai pada hari yang kita nanti-nantikan, hari tentuan dari Allah, yakni hari raya Idul Fitri, hari yang kembali kepada kesucian. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di tengah suasana gembira, bahagia saat ini, namun masih ada dan mungkin masih banyak saudara-saudara kita, utamanya seiman seagama, yang saat ini sedang mengalami kesusahan. Ada yang sedang sakit dan mungkin terbaring di rumah sakit. Ada yang mengalami kecelakaan lalu lintas, ada gempa bumi dan sebagainya. Untuk itu, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-Nya sehingga saat ini kita dapat melaksanakan salat Idul Fitri secara berjamaah. Sekecil apapun nikmat Allah, apabila nikmat itu kita syukuri, maka kenikmatan itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun manakala kita ingkar, dalam arti tidak pernah mensyukuri nikmat Allah, maka nikmat itu akan diambil kembali oleh Allah dan kita akan diazab yang sepedih-pedihnya. Na'udzubillahi min dzalik oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kamu bersyukur nikmat Allah, maka nikmat itu akan ditambah oleh Allah. Namun manakala mengingkari kita sekalian, maka sesungguhnya azab Allah akan sangat pedih kepada kita sekalian. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Setelah sebulan lamanya kita berpuasa, kita telah menahan lapar, haus dan seluruh macam bentuk nafsu kita. Untuk itu saat ini dengan momen Idul Fitri, mari kita rajut kembali kebersamaan. Hilangkan rasa benci, rasa dendam, bahkan permusuhan. Tingkatkan kembali kebersamaan, perkokoh ukhuwah, persatuan dan kesatuan dalam arti yang sangat luas. Karena agama kita tidak hanya mengajarkan ukhuwah Islamiyah, tapi mengajarkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah insaniyah. Ukhuwah Islamiyah ialah
persaudaraan kita sebagai sesama muslim yang harus kita perkokoh, harus kita tingkatkan dalam keadaan bagaimanapun. Yang kedua, ukhuwah wataniyah, persaudaraan kita sebagai sesama anak bangsa. Kita mengatakan anak bangsa, maka kita tidak akan melihat agama apa, dari suku apa, berbahasa apa, warna kulit seperti apa. Yang penting sesama anak bangsa kita harus menjalin persaudaraan, meningkatkan ukhuwah, persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama umat manusia. Ini nama yang sangat luas sekali para bapak, para ibu. Secara internasional, kata Allah, laqad karramna bani Adam. Allah telah memuliakan anak cucu Adam. Dan ketika kita mengatakan anak cucu Adam, maka tidak memandang laki-laki perempuan, tidak memandang dari bangsa mana, warna kulit apa, bahasa apa, suku apa, sesama manusia semuanya kita wajib hukumnya untuk menjalin persaudaraan kita kepada mereka semuanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Artinya, wahai seluruh umat manusia, sungguhnya Allah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dari berbagai macam suku bangsa, berbagai macam bahasa, berbagai macam bangsa, agar mereka saling kenal mengenal. Ini perintah Allah dalam Al-Quran, bahwasanya sesama manusia di kalangan manapun juga kita diwajibkan untuk menjalin persaudaraan, persatuan dan kesatuan. Ketika kita ada berbeda pandangan tentang suatu masalah, maka mari perbedaan itu kita jadikan hikmah, kita jadikan ajaran bahwa kita harus dengan berbeda kebersamaan tetap kita jalankan. Kata Rasulullah, ikhtilafu ummati rahmatun. Sungguhnya perbedaan pandangan, pemikiran antara umatku menjadi rahmah kepada mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahil hamd. Ingatlah ketika Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah dengan sahabat muhajir dari Mekah dan Ansar yang menjemput di Madinah. Apa kata Rasulullah ketika nyampe di Madinah? Wahai seluruh penduduk Madinah, seluruh masyarakat Madinah, baik muhajirin, Ansar, Yahudi, Nasrani, semuanya, mari kita bersatu padu, mari kita bahu-membahu membangun kota kita tercinta, yakni kota Madinah, yang kita kenal dengan piagam Madinah. Artinya di tengah-tengah kebersamaan ini pastilah ada pemikiran yang berbeda, pandangan yang berbeda. Terutama kita akan menghadapi tahun 2024. Kata orang tahun politik, para bapak, para ibu, ini ujian bagi kita tentang kebersamaan kita, tentang persatuan kesatuan kita, khususnya kepada sesama anak bangsa. Mari kita kembalikan agama ini pada yang seutuhnya. Jangan sampai agama ini menjadi tunggangan kepentingan dari kelompok manapun. Karena sejarah menyatakan bahwa apabila agama ditunggangi politik,
maka agama ini akan hancur pada bapak peribu. Ingatlah ketika sahabat Rasulullah yang bernama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, seorang sahabat Nabi dan juga keponakan Nabi dan menantunya Nabi. Sayyidina Ali dibunuh oleh sesama muslim yang bernama Abdurrahman ibnu Muljam, seorang hafid Al-Quran. Ketika Sayyidina Ali sholat, bangkit dari sujud, dipenggal lehernya dengan ucapan Allahu Akbar. Itu sesama muslim para bapak para ibu. Mereka rela saya membunuh dan menghalalkan darahnya karena berbeda pandangan tentang masalah politik. Untuk itu kita jauhkan agama dari politik. Jangan tunggangin kepentingan saat. Agama kita harus dudukkan pada porsi yang sebenar-benarnya, bahwa kita harus menempatkan agama ini sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi Sayyidina Utsman dibunuh oleh semua muslim, belum lagi cucu Rasulullah Sayyidina Hasan diracun, Sayyidina Husain dipenggal, kepalanya di ujung pedangnya diayun-ayunkan. Ini semuanya faktor politik para bapak para ibu. Untuk itu cukuplah sejarah ini menjadi pelajaran kita. Kita jangan sekali-sekali menjadikan agama ini sebagai tunggangan kepentingan pribadi, kepentingan golongan, kepentingan sesaat. Untuk itu mari kita tingkatkan kebersamaan, perkokoh persatuan kesatuan dimanapun kita berada, because apapun kita berada. Agama jangan sampai dicampur adukkan dengan kepentingan politik tertentu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, atau secara hakullah kita sudah tidak punya dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang tersisa ialah dosa-dosa kita kepada sesama manusia. Ingat, Allah tidak akan memaafkan, tidak akan mengampuni kesalahan dosa-dosa kita kepada sesama manusia apabila kita tidak mau meminta maaf dan saling memaafkan. Di lingkungan keluarga, bertetangga, bermasyarakat, berjamaah, mari kita sempatkan waktu-waktu kita untuk saling minta maaf dan saling memaafkan. Ingat ketika Rasul bertanya para sahabat, wahai sahabatku, ma'anil muflis, kata Rasulullah, tahukah engkau orang yang bangkrut itu? Dijawab oleh sahabat jawaban yang bermacam-macam. Katanya, ya Rasul, orang bangkrut itu ialah orang yang hartanya habis, modalnya habis sama sekali. Itu bangkrut, kata sahabat itu. Rasul menjawab, wahai sahabatku, jadi maksud bangkrut di sini bukan seperti itu. Jadi maksud bangkrut ini ialah seseorang yang meninggal dunia dengan membawa banyak sekali amal kebaikan. Salatnya bagus, puasanya bagus, zakatnya bagus, mungkin pernah haji, pernah umrah dan juga bagus, dan pahala yang luar biasa banyak itu. Akan tetapi tidak bisa menolong orang itu masuk surga, justru masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka? Ketika seorang dipanggil oleh Allah dengan pahala yang banyak akan masuk surga, namun di belakangnya banyak sekali yang berteriak-teriak protes kepada Allah, ya Allah, saya tidak setuju oleh masuk surga, ya Allah. Dulu ketika masih hidup dia pernah menyakiti saya, ya Allah, pernah ngerasani saya, ya Allah, pernah ngutang pada saya belum bayar, ya Allah, sampai meninggal dunia tidak sempat minta maaf, ya Allah. Artinya yang terjadi, seluruh amal pahala kebaikannya oleh Allah diambil, diberikan kepada orang-orang yang teriak dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Bahkan sampai amal pahalanya habis sama sekali, masih ada yang berkata, ya Allah, saya tidak setuju, ya Allah,
ini masuk surga ya Allah. Dulu ketika masih hidup dia sering punya masalah, menyakiti saya ya Allah, menzalimi saya ya Allah. Akhirnya apa terjadi? Pahala dosa-dosa orang protes itu diberikan kepada orang yang banyak pahalanya itu. Akhirnya dengan pahala yang banyak, karena sudah habis sama sekali bahkan minus, orang itu masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu gara-gara punya urusan, punya salah kepada sesama manusia yang sampai ia meninggal dunia tidak sempat minta maaf kepadanya. Untuk itu, dengan momen Idul Fitri pada kali ini, mari kita manfaatkan, kita pergunakan untuk saling bersilaturahmi, saling bersalam-salaman, saling bermaaf-maafan dalam keluarga, ayah kepada ibu, ibu kepada ayah, anak kepada orang tua kepada anak. Jangan mengira bahwa yang salah itu hanya orang perempuan. Jangan mengira anak-anak kita yang salah. Kita orang tua laki-laki juga sebagai manusia biasa, para bapak beribu pasti punya salah, pasti punya keliru. Artinya tidak ada salahnya. Makanya ketika minta maaf maka jawab iya sama-sama. Tidak masalah seorang bapak minta kepada ibunya, tidak istrinya. Seorang bapak minta kepada, tidak masalah, karena sama-sama manusia. Ingat bahwa makhluk Allah yang tidak pernah salah, yakni satu makhluk yang bernama para malaikat. Ada makhluk Allah yang selalu salah pada bapak, tidak pernah benar dia. Siapa? Iblis, setan. Kita bukan malaikat, kita bukan iblis. Kadang kita salah, kadang kita benar. Untuk itu manfaatkan momen ini untuk selalu saling meminta maaf dan memaafkan. Dan mungkin yang terakhir, di luar khutbah hari raya Idul Fitri, sebagai orang tua, mari kita berhati-hati kepada anak-anak kita. Karena ucapan kita orang tua ini menjadi doa kepada anak-anak kita. Lebih-lebih ketika kita sedang emosi, kita sedang marah, anak-anak kita menjengkelkan, gregetno, jaga ucapan, jaga mulut, dan sampai keluar dari mulut kita orang tua ini kata-kata yang bisa memberikan anak-anak kita, terutama ucapan dari sang ibu. Kata Rasulullah, siapakah orang yang saya muliakan ya Rasulullah? Ibumu. Yang kedua siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Yang ketiga ibumu. Baru yang keempat ayahmu. Ini artinya bahwa doa ibu lebih dominan daripada doa bapak, terutama doa seorang ibu. Ingat ketika kita emosi, kita marah, anak kita menggreget, jangan sampai dan keluar dari mulut kita, kedua orang tua, terutama ibu ini, kata-kata yang bisa menunjukkan masa depan anak-anak kita. Ingat, investasi yang pasti bagi kita ialah anak-anak kita, yang membuat bahagia, yang membuat senang ini anak-anak kita, yang membuat celaka juga kadang-kadang anak-anak kita. Yang jelas investasi anak kita, yang mendoakan kita ketika menyenua dunia ialah anak-anak kita. Kalau para tetangga, para bapak beribu kalau diundang mau mendoakan, coba kita anak-anak tanpa syarat pasti mendoakan kebahagiaan dunia dan akhirat. Hadirin yang saya hormati, demikianlah khutbah yang saya sampaikan, walaupun singkat, semoga ada manfaat, ada barokah. Apabila khutbah ini ada kata yang benar, benaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau ada kata-kata yang salah, yang keliru, kesan itu datang dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak luput dari keadaan salah. Untuk itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Minal aidin wal faizin, kul amin wa antum bi khair, wal maaf lahir dan batin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan kama amara.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتسع عين بنظر وأذن بخبر أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ في نفسه وثنى بملائكة القدس فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا أولادنا وتلاميذنا وأهلنا وجمعتنا هذا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن وأهل السنة والجماعة والاستقامة شرير اللهم اجعلنا من الآئدين والفائزين كل عام وأنتم بخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.